Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapan saja kalian mendengarkan atau menonton video ini. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi Zotero. Apa itu aplikasi Zotero? Zotero adalah sebuah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengorganisasikan, untuk mengatur e-book yang dia punya di dalam laptop ataupun jurnal-jurnal yang sudah di-download. Nah, proses ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara membuat folder. Kita memberikan nama folder tersebut sesuai dengan kebutuhan dan mengcopy paste jurnal-jurnal yang sudah kita download dalam folder yang kita inginkan. Kelebihan dari Zotero ini adalah selain mengatur jurnal yang kita punya, buku-buku digital yang kita punya, Zotero juga membantu dalam penulisan artikel ilmiah. Peran Zotero dalam penulisan artikel ilmiah adalah Zotero ini membantu saat kita mensitasi tulisan dan saat membuat daftar pustaka. Jadi penyusunan daftar pustaka seperti judul harus di italik, kalau buku judul di italik, kalau artikel jurnal, penerbit jurnal itu yang harus di italik. Nah, proses-proses ini dilakukan secara otomatis oleh Zotero. Oke. Untuk mendownload Zotero, silahkan mengklik website berikut, lalu memilih installer yang sesuai dengan sistem operasi dari laptop kalian yang sesuai, kemudian diinstal. Setelah diinstal, kurang lebih tampilan Zotero akan seperti ini setelah dibuka. Bisa dilihat, ini laptop saya sudah ada beberapa folder. Ada folder buku, harddinas, intelijensi. Ini folder-folder sesuai dengan kebutuhan saat saya membuat tugas dan lain-lain. Dalam folder buku ini ada banyak buku-buku digital yang sudah saya download dan sudah saya masukkan di sini. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan Zotero ini. Misalkan saya punya sebuah folder. Ini di folder ini terdapat TSM seri 1 sampai 5, terdapat PPDGJ juga, kemudian publication manual APA dan sebuah jurnal. Nah, akan ada 3 file yang saya berikan contoh di sini, yaitu publication APA, jurnal, dan PPDGJ. Nah, pertama-tama membuat folder dulu. Cara membuat folder cara membuat folder adalah kita klik pada sudut kiri atas ini, New Collection. Saya ingin memberi nama di sini materi kelas PSP misalkan. Oke. Folder baru sudah ada, tapi isinya masih kosong. Belum ada buku atau jurnal yang berada dalam materi kelas PSP ini. Kita akan masukkan pertama masukkan dulu, memang bisa beberapa file dimasukkan sekaligus, tapi untuk contoh dalam tutorial ini akan kita coba masukkan satu persatu. Memasukkan dulu American APA Publication Manual, klik, lalu kita seret, tandanya berubah kopi, lepas. Zotero sedang memproses file tersebut. Sudah masuk. Bisa dilihat sendiri, ini filenya sudah masuk, kemudian terdapat satu header baru. Ya, bisa dibilang header baru di sini, di atas sini. Kalau kita klik filenya, detailnya hanya ini, tapi kalau kita klik header ini,
bisa dilihat detail mengenai e-book tersebut langsung dicantumkan di Zotero. Tipe item yang tadi kita masukkan adalah buku. Judulnya Publication Manual of the American Psychological Association. Editornya APA, edisi ke-6, tempatnya Washington DC, publishernya APA, tahun 2010, dan keterangan-keterangan yang lain. Kemudian kita coba masukkan lagi PPDGJ ke dalam Zotero. PPDGJ sudah masuk, tapi bisa dilihat bedanya dengan publication manual ini. Untuk PPDGJ tidak ada header otomatis yang ditampilkan oleh Zotero. Ini artinya memang detail-detail dari PPDGJ ini tidak terbaca atau memang tidak ada, sehingga Zotero tidak mengenali itu sebagai sebuah buku dan detail-detail yang ada pada publication manual ini. Nah, caranya kita memberitahu Zotero bahwa ini adalah buku, ini judul buku ini tuh pedoman penggolongan dan diagnosis, terbitnya tahun sekian. Kita bikin sendiri. Caranya adalah tanda tambah warna hijau ini kita klik, kita pilih buku, otomatis muncul header buku baru tapi detailnya masih kosong. Kita klik PPDGJ ini, kita seret masukkan dulu ke dalam si e-book ini. Oke, sudah masuk ya, filenya menjorok ke dalam. Lalu kita berikan keterangan bahwa ini buku dengan judul sekian. Kalau kita buka PDF biasa, itu kan biasanya saat kita buka PDF, kita mau ganti nama file PDF tersebut di saat PDF itu masih terbuka, tidak bisa kan ya. Untuk Zotero hal ini bisa dilakukan. Jadi kita buka PDF-nya. Dan file yang kita ganti, nama file yang kita ganti adalah keterangan yang ada di Zotero tadi. Sekarang kita mau ganti, kita mau memberikan keterangan bahwa file ini adalah buku, benar, judulnya Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Kita ketik sendiri, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia. Ini sebut saya edisi ketiga. Editornya Departemen Kesehatan RI. Tahun 1993. Tempat Jakarta. Oke, saya kira informasi ini cukup ya untuk penulisan buku, penulisan daftar pustaka buku. Lalu, kenapa kita harus memasukkan detail-detail ini saat sebuah file itu tidak terdeteksi oleh Zotero sebagai sebuah buku? Karena detail-detail ini yang nanti akan membantu kita saat menulis di Word. Akan saya berikan contoh di setelah ini, tapi ini kita masukkan lagi satu jurnal. Teman-teman kalau mendownload jurnal itu kan biasanya ada jurnal yang kita download, kemudian nanti nama filenya biasanya otomatis oleh Google Chrome atau otomatis dari bawaan jurnal itu, atau malah kita mendownload jurnal, nama jurnal yang terdownload itu seperti ini, bisa dilihat angka, kombinasi angka dan huruf, dan random sekali kombinasi angka dan hurufnya, sehingga kita harus buka dulu file PDF itu, kita lihat jurnal, nama jurnalnya, kita tutup lagi PDF-nya, baru kita ganti namanya. Nah, ini kalau misalkan jurnalnya itu punya detail yang lengkap, kita tidak perlu melakukan repot-repot melakukan penggantian nama PDF yang ribet itu, bisa langsung kita masukkan ke Zotero. Teman-teman nanti lihat sendiri.
Langsung masuk di Zotero, teman-teman tadi melihat namanya otomatis terganti. Langsung dikenali bahwa ini artikel jurnal, judulnya Happiness is Everything or Is It? Exploration on the Meaning of Psychological Well-Being. Penulisnya Carol D. Reeve dan lain sebagainya. Coba kita buka, bisa langsung buka PDF dari Zotero juga, langsung double klik. Ya, judul jurnalnya sesuai dengan file yang kita download. Ada beberapa keterangan yang masih kurang di sini seperti tahun dan publication, kita bisa masukkan sendiri. Kita cek di jurnalnya. Jurnal ini tahun 1989. Journal of Personality and Social Psychology. Coba kita copy, apakah bisa langsung dipaste. 1989. Ya. Journal of Social Psychology. Volume 57, volume masukkan di sini, isu 6. Halamannya itu total halaman. Oke. Volume 57 isu 6 ya. Volume 57 isu 6 pages. Paste saja, Ctrl X. Kita ganti. Oke. Ini yang keterangan yang ini kita hapus dari publication-nya, karena kolom publication itu hanya untuk publikasi yang mana. Oke, sudah. Oke, saya pikir cukup ya untuk memberi contoh penggunaan Zotero. Sekarang kita akan menggunakan Word dengan bantuan Zotero. Kita buka file Word. Soalnya sekarang kita mengetik sebuah artikel. Pertama, gangguan. Mau mengetik gangguan mental adalah sebuah kondisi di mana individu merasa tidak sehat secara psikis. Oke, ini definisi yang asal saya buat hanya sebagai contoh. Lalu misalkan kita mengambil kutipan ini dari PPDGJ. Kalau kita ketik biasa manual, kita berarti langsung dalam kurung Kementerian Kesehatan RI 1993. Lalu nanti di daftar pustakanya, daftar pustaka, berarti kita mengetik sendiri, karena tadi editornya Kementerian Kesehatan RI, berarti depannya Kementerian Kesehatan RI, titik, tahun 1993, titik, italik karena buku, pedoman penggolongan diagnostik. Kalau tidak salah ingat, kita cek lagi. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa PDGJ di Indonesia, titik, penerbitnya Departemen Kesehatan Jakarta. Kalau kita bikin sendiri, dan karena daftar pustaka, kalau dia 2 baris yang kedua itu menjorok ke dalam, kita atur sendiri. Ini kalau kita menulis manual.
Sekarang saya akan memberikan contoh kalau kita menggunakan Zotero. Word saya sudah terkonek dengan Zotero. Untuk memasukkan Zotero ke dalam Word, teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube. Mohon maaf sekali karena saya tidak mungkin menguninstall Zotero saya lalu saya koneksikan kembali. Terlalu banyak file-file saya yang berharga untuk dihilangkan dan harus disusun lagi, jadi silahkan teman-teman cari di tutorialnya di YouTube. Kalimat ini kita ambil dari PPDGJ, contohnya misalkan kita ambil dari PPDGJ, kita menggunakan bantuan Zotero, klik pada tab Zotero di sini, kiri atas Add or Edit Citation, kita klik. Ini kotak dialog yang pertama kali terbuka saat teman-teman menulis artikel baru, membuat dokumen Word yang baru. Terdapat banyak pilihan gaya citasi, ada American Anthropological Association, American Chemical Society, dan banyak sekali Chicago Manual Style. Yang kita pakai adalah American Psychological Association 7th edition. Klik, lalu OK. Muncul kotak dialog Zotero seperti ini, tinggal kita tulis judul buku, satu kata dari judul buku atau penulis yang ingin kita citasi. Tadi pedoman langsung muncul otomatis, kita klik, lalu kita enter. Dia membuatkan citasi bagi kita secara otomatis. Kalau misalkan kita mau mengutip lagi dari tadi jurnal dari Riff, misalkan kita menambahkan kutipan mengenai psychological well-being adalah keadaan di mana individu berdamai dengan lingkungannya. Misalkan, ini definisi yang saya buat sendiri. Misalkan ini diungkapkan oleh Riff, tadi jurnal kan penulisnya Riff. Kita bisa langsung add or edit citation, kita tulis Riff. Muncul sendiri jurnalnya, klik enter. Nah, saat kita sudah mengetik, saya cukup memberikan contoh 2 tulisan. Kita sudah mengetik sebuah artikel, sekarang kita membuat daftar pustaka. Kalau manual, kita bikin seperti tadi, karena ini sudah menggunakan Zotero, kita pilih Add and Edit Bibliografi ini, klik. Zotero memproses sendiri, seperti kita lihat, dan membuatkan bagi kita daftar pustaka sendiri. Ini buku yang di italik adalah judul buku sama. Kemudian untuk Riff merupakan jurnal, yang di italik adalah publikasi dari jurnalnya. Jadi sudah sesuai dengan aturan dari APA. Kalau misalkan saat kita mereview kembali tulisan kita, ada kutipan-kutipan yang ingin kita hilangkan. Misalkan kita mau menghilangkan tulisan dari Riff ini, tinggal kita hapus. Kalau misalkan saat teman-teman blog ada muncul format seperti ini lebih gelap, ini menandakan bahwa format ini bukan merupakan tulisan biasa, ada format lain lagi sehingga warnanya lebih gelap dari yang lain, karena memang ini kan dari Zotero-nya, tinggal kita hapus. Karena kita ingin menghilangkan kutipan dari Riff, kita hapus. Kak, kok ini daftar pustaka yang Riff kok tidak hilang dengan sendirinya? Ini bisa kita hilangkan kalau misalkan memang ada kutipan yang ingin kita hapus, berarti di daftar pustakanya kan hilang juga. Tinggal kita pindahkan kursor ke daftar pustaka, kita klik refresh. Langsung hilang otomatis oleh Zotero ini.
Jadi itu fungsi dari Zotero, beberapa fitur-fitur bantuan dari Zotero. Jadi teman-teman bisa menyusun sendiri e-book yang teman-teman punya di dalam Zotero, yang juga nanti membantu saat penulisan laporan, penulisan skripsi, sehingga tidak ada kutipan-kutipan yang terlewati yang tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Mungkin itu saja materi Zotero dalam video kali ini. Selamat menyusun laporan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih.